Saya masih ingat ada Pastor Andi Simon. Kebetulan beliau pernah melayani di tempat kami bekerja, kami di Polda Kalimantan Timur, dan kebetulan kami sebagai Ketua Persekutuan Oikumene Polda Kalimantan Timur yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Pastor Andi Simon pada saat itu melayani kami untuk menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan. Setelah selesai, saya sempatkan waktu, saya video call adik saya itu ketika dia sudah program itu mungkin 1 atau 2 bulan, program bayi tabung itu. Setelah terkoneksi dengan video call, kemudian saya minta doa dengan Pastor Andi Simon. Mungkin Pastor Andi Simon masih ingat itu, ya, di depan gedung Krim ya, di tangga itu, ya. Langsung saya sempatkan didoain. Puji Tuhan, ya, Tuhan menjawab apa yang menjadi harapan keinginan kita. Tepat hari Senin kemarin tanggal 8 Agustus 2022 telah lahir dengan selamat dan sehat. Ini semua karena kasih, kemurahan, mujizat Tuhan. Setiap kita yang percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Senantiasa kita selalu dalam pertolongan Tuhan, diberikan berkat dan selalu diberikan anugerah. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, saya ingin memberikan sebuah kesaksian. Perkenalkan, nama saya Dharma Ginting. Saya asli dari Sumatera Utara. Saya sudah berkeluarga dan dikaruniai 2 putra yang sehat. Saya 5 bersaudara, ya. Saya menjelaskan sedikit, 5 bersaudara. Di antara 5 bersaudara ini kami hanya perempuan 1 yang nomor 3, ya. Pada tahun 92 itu saya masih duduk di kelas 3 SMP, ya, di mana pada saat itu orang tua terkasih, bapak saya meninggal pergi ke hadirat Tuhan. Tentu sebagai anak yang dituakan, kalau kami dari Sumatera Utara, tentu kami juga sebagai orang tua juga. Di mana tahun 2015, singkat cerita 2015, adik saya yang perempuan tentu ya satu-satunya yang paling saya sayangi, karena satu-satunya perempuan di antara kami berlima. Dia mengakhiri masa mudanya, dia menikah. Setelah itu singkat cerita, pergumulan dilalui, ya. Yang kami hadapi adalah ingin mendapatkan buah hati. Namun setelah beberapa waktu belum dapat juga. Sehingga 4 tahun kemudian 2019 ada niat untuk melakukan program bayi tabung. Dan program bayi tabung ini tentu bukan yang murah, tentu agak mahal, dan ini juga ke luar negeri. Setelah itu berhasil berjalannya masa kandungan, pertumbuhan. Pada usia yang ke 6 bulan ternyata bayi yang dikandung itu meninggal di dalam rahim. Betapa hancurnya perasaan adik saya sebagai kakak tertua dan sekaligus sebagai orang tua juga merasa kecewa. Tapi walaupun demikian, sebagai anak Tuhan tetap punya rasa syukur dan berterima kasih atas kesehatan yang diberikan kepada kami semua. Seiring berjalannya waktu, tepatnya hari ini 14 Agustus, ini adalah tepatnya 1 tahun meninggalnya ibu saya. Sehingga kami 5 bersaudara ini sudah enggak punya orang tua. Jadi betul-betul saya ini sebagai anak pertama ini betul-betul sebagai orang tua terhadap 4 adik-adik saya. Jadi meninggalnya ibunda saya tanggal 4
14 Agustus tahun 2021. Jadi saya memberikan kesaksian ini artinya kapasitas saya sebagai anak tertua dan sebagai orang tua terhadap adik saya. Rasa trauma itu selalu ada, baik saya maupun kepada adik saya. Sesuai dengan hasil medis, program itu bisa dilakukan lagi bayi tabung itu setelah beberapa tahun kemudian, 2 tahun. Tahun 2019 akhir dimulai lagi. Walaupun rasa trauma itu selalu ada, khususnya kepada adik saya. Tapi kami segala pergumulan kami serahkan, kami percaya kepada Tuhan. Sesuai dengan doa ketika kita memberikan persembahan, ucapan syukur kepada Tuhan, menjadi keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan, itu yang saya pegang terus. Setelah selesai program itu, akhirnya berjalan dengan lancar. Suatu ketika, saya masih ingat ada Pastor Andi Simon. Kebetulan beliau pernah melayani di tempat kami bekerja, kami di Polda Kalimantan Timur, dan kebetulan kami sebagai Ketua Persekutuan Oikumene Polda Kalimantan Timur yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Pastor Andi Simon pada saat itu melayani kami untuk menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan. Setelah selesai, saya sempatkan waktu, saya video call adik saya itu ketika dia sudah program itu mungkin 1 atau 2 bulan, program bayi tabung itu. Setelah terkoneksi dengan video call, kemudian saya minta doa dengan Pastor Andi Simon. Mungkin Pastor Andi Simon masih ingat itu, ya, di depan gedung Krim ya, di tangga itu, ya. Langsung saya sempatkan didoain. Puji Tuhan, ya, Tuhan menjawab apa yang menjadi harapan keinginan kita. Tepat hari Senin kemarin tanggal 8 Agustus 2022 telah lahir dengan selamat dan sehat. Ini semua karena kasih, kemurahan, mujizat Tuhan. Setiap kita yang percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Itu kesaksian kami. Semoga kesaksian ini semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Shalom.